Mari kita merenung dan berdiam diri dalam doa dan keheningan saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya pikir hari ini tema kita adalah The Gift of Sabbath Rest, saudara ya. Saudara, betapa tidak mudahnya kita masuk di dalam konteks The Gift of Rest ini, saudara, Sabat. Begitu saya minta kita berdiam diri, merenung dalam diam, tanpa ada kejelasan di doa, atau refleksi saja, saudara, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau saya tambah waktunya menjadi 10 menit, begitu ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Saudara mungkin akan bertanya, ini mau ngapain lagi habis ini ya? Berapa lama ini? Amin. Dan kapan kita masuk dalam khotbah, saudara? Nah, dalam jiwa kita sebagai manusia, sering sekali kita tidak tahan dengan keheningan dan dalam kata rest, saudara. Dan kita itu sudah terbiasa dengan segala kesibukan kita, dengan segala pekerjaan kita, dengan segala achievement kita, bahkan dengan segala pelayanan yang kita buat dan kita lakukan bersama-sama. Saudara sekalian, betapa susahnya saudara kita rest, berdiam, tanpa melakukan apa-apa, tanpa berpikir apa-apa, tetapi hanya masuk dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membaca beberapa ayat ini, saudara ya. Saudara, ini ada 2. Saudara boleh baca Indonesia atau bahasa Inggris, silakan bebas, saudara. Tetapi ini ada beberapa ayat yang kita akan baca bersama-sama. Yang ingin baca bahasa Inggris boleh, yang ingin membaca dalam bahasa Indonesia boleh. Saya akan membaca bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ada beberapa ayat, saudara. Mari kita lanjut, saudara. Ini adalah di dalam Keluaran, tadi di dalam Kejadian. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Kita baca lagi, saudara. Ini di Matius. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat. Satu lagi, saudara. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini balik ya, maaf. Nah, terakhir di dalam Markus, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat.
Bapak Ibu, beberapa tahun lalu itu saya pernah hadir bersama suami saya di dalam sebuah persekutuan doa di sebuah gereja. Nah, kemudian ada seorang teman itu bersaksi, dia ngomongnya panjang saudara ya, 20 menit panjang. Dan di dalam itu dia tidak menceritakan alasannya apa begitu, tapi dia memuji Tuhan ya, bersyukur dan seterusnya. Panjang, dan saya dengar ini kayak ringkasan daripada doktrin begitu ya. Ya sudah, karena dia bersaksi. Lalu kemudian selesai, saya tidak pernah bertanya kenapa dia bersaksi seperti itu. Nah, kemudian beberapa minggu lalu. Nah, yang bersaksi itu adalah suami. Nah, beberapa minggu lalu ini saya kemudian ketemu istrinya, saudara ya. Lalu kemudian dengan istrinya itu kami lagi jalan berdua begitu ya. Lalu kita ngomong-ngomong, saudara. Saya tanya, gimana kamu masih bisnis gak? Dia bisnisnya kecil-kecilan karena di daerah. Apa yang dia lakukan adalah dia buka stand ya, jualan makanan, masakan. Jadi terus saya tanya, wah kemarin saya belum sempat makan masakan kamu lagi nih. Dia bilang, oh saya udah gak jualan nih, dia bilang gitu ya. Terus saya tanya, kenapa? Ya banyaklah, mbak saya sudah gak kerja lagi, gak ada yang bantuin juga. Nah kemudian saya bertanya, gimana pergumulan kamu soal kerja? Dia bilang, bekerja membuka usaha. Lalu dia bilang begini, sangat sulit ya, karena dia bilang, hari Minggu itu adalah hari ibadah. Dan hari Minggu penghasilannya, sekali penghasilan hari Minggu bisa menutupi biaya Senin sampai Sabtu, saudara. Lalu bagaimana ini, ya kan saudara? Hari Minggu penghasilannya, jualan makanan, bisa menutupi biaya Senin sampai Sabtu, saudara. Sedangkan hari Minggu perlu ke gereja, perlu ibadah, saudara. Dan bukan cuma itu, mereka ini adalah pasangan majelis gereja, saudara. Lalu bagaimana majelis gereja harus menjadi contoh, bukan? Bukankah ini firman Tuhan, saudara, yang kita baca beberapa ayat, 6 hari lamanya engkau boleh bekerja, tetapi pada hari ke-7, jangan bekerja, saudara. Nah, lalu kemudian dia mengatakan sulit sekali waktu itu, dia mengatakannya kepada saya. Lalu dia bilang, pendeta juga mengatakan jangan kerja hari Minggu, tutup tokonya itu ya. Terus dalam hati saya langsung, nah lo ya, tapi saya nggak berani ngomong saudara. Cuma dengan pikiran saya yang tidak lurus ini saya jawab, kalau kamu ada mbak, kamu tetap ibadah, mbak kamu yang jaga, pakai karyawan kan tetap boleh jalan. Dia senyum-senyum, kemudian dia mengatakan, nah itu yang saya lakukan selama beberapa waktu sampai ini karyawannya sudah nggak kerja lagi. Lalu nggak ada yang bantuin, terpaksa saya tutup. Lalu bagaimana setelah ditutup biaya hidup kalian? Dia cuma diem dan senyum untuk tidak menjawab lagi. Saudara, saya tahu itu pergumulan yang tidak gampang, saudara. Dan kebanyakan dari kita sering sekali tidak memahami jika kita berasal dari keluarga yang cukup kaya. Dan kemudian kita mewariskan apa yang dilanjutkan oleh usaha orang tua. Tetapi jika kita harus berjuang, maka Senin sampai Minggu menjadi hari-hari yang penuh perjuangan untuk bekerja, saudara. Benar bukan? Saya ingin mengatakan, saya juga demikian, saudara. Senin sampai Jumat saya mengajar. Saudara, enak dong, Sabtu bisa rest. Benar, saudara, Sabtu saya beresin rumah. Hari Minggu saya rest, saudara. Tetapi kalau kelas saya hari Senin pagi jam 7, itu berarti habis ibadah saya mulai buka pekerjaan saya, saudara. Mempersiapkan kelas saya hari Senin pagi jam 7. Saya rest benar nggak, saudara? Tidak. Dan saya berusaha mengatakan ke mahasiswa saya, kalau hari Minggu, saudara, tidak boleh ngerjain tugas. Tetapi saya harus membuka komputer dan mempersiapkan dan mengajar. Saudara, bukankah itu dilema, saudara ya? Betapa dilema, dan kadang-kadang saya tahu saya munafik sekali begitu ketika saya mengatakan kita bicara. The gift of Sabat itu adalah rest, saudara.
Dan betapa tidak mudahnya, saudara. Apakah ada karyawan yang mau bekerja hari Minggu? Tentu kebanyakan kita nggak mau, saudara. Lalu apakah ada bos yang mau mengatakan, ya udah Minggu tutup, padahal penghasilan Minggu itu adalah menutupi biaya Senin sampai Sabtu, saudara. Tidak mudah, saudara. Nah, saya ingin mengatakan apa, saudara? Bahwa mayoritas daripada kita adalah budak kerja, saudara. Mayoritas dari hidup kita adalah menjadi budak dari kehidupan dan budak pekerjaan. Dan lebih jauh adalah kita menjadi budak daripada kapitalis, saudara. Dan kita masuk dalam dunia kapitalisme ini dan kita begitu sulit untuk keluar, saudara. Memang saya dulu ada teman juga ya, waktu itu setelah teman sekolah, sekian tahun ya, belasan tahun gak ketemu, begitu ketemu dia nanya saya, kamu kerjanya apa? Saya bilang, oh saya mengajar, begitu bla bla bla. Emang gajinya besar? Dia bilang gitu. Ya saya senyum-senyum saudara ya. Lalu saya tanya, kamu kerjanya apa? Dia bilang, saya passive income. Ya tinggalnya di Aussie ya. Sebelumnya di Amrik saudara. Saya itu rada on begitu kan. Saya tanya, apa itu passive income begitu ya, zaman dulu belasan tahun lalu. Nah, lalu dia senyum-senyum. Jadi maksudnya kamu punya banyak bangunan, kamu sewain, ya itu salah satu. Lalu kamu main saham, begitu ya zaman dulu ya. Lalu main di kripto dan segala hal, ya begitu. Dan hidupnya dia nggak kerja, saudara. Dia putar itu karena dia dari keluarga kaya. Saudara, habis itu saudara, dia hidupnya di Aussie tinggalnya, saudara. Nah, kerjanya keliling dunia, nah, dari keluarga kaya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia bukan orang Kristen, saudara. Tetapi bagaimana kita? Saudara, kita hidup dalam kebutuhan kapitalis yang besar. Kita tidak bisa menyangkal bahwa hidup kita butuh uang, saudara. Dan kita akan senang, saudara, begitu lulus SMA, kalau kita bisa kerja, saudara bisa kuliah, saudara kuliah untuk dapat pekerjaan dengan income yang lebih baik, saudara. PNS sekarang, lulus kuliah, masuk PNS gaji kecil, pada mundur, saudara ya. Kenapa? Income-nya kecil. Padahal pekerjaannya gampang, saudara. Lalu masuk ke dunia perusahaan swasta, pekerjaannya sulit, gaji lebih besar. Pada mundur juga, mentalnya nggak cukup, saudara. Nah, tapi kita sadar bahwa kita butuh income dan bicara materi yang banyak yang kita butuhkan, saudara. Makin banyak income, itu artinya saudara makin dipercayai, gajinya ditambahkan, saudara mungkin punya jabatan lebih baik, saudara gaji lebih baik, saudara achieve lebih baik. Dan hidup kita berputar di dalam roda itu. Sudah punya income baik, pekerjaan baik, jabatan baik, saudara apa yang di sana? Maka kita berharap hidup kita lebih baik. Rumah kita lebih besar, bukan? Ya dulu kita nyewa, sekarang kita bukan nyewa lagi, saudara. Kita mulai kredit. Dan kalau bisa kita kredit di daerah elit, saudara ya. Dan kalau bisa kita lunaskan dengan hard cash kita, saudara. Kalau hidupnya lebih baik, saudara, bukankah makan juga lebih enak, income lebih banyak, makan lebih banyak, lebih sehat dan lebih enak, saudara? Ada yang masih suka warteg enggak? Kalau saudara biasa makan steak, saudara. Dan kalau punya uang banyak, saudara, saudara akan punya asuransi lebih baik, bukan? Dan zaman sekarang asuransi menjadi kebutuhan yang begitu mendesak, saudara. Saya beberapa waktu lalu mengunjungi teman yang sedang sakit, saudara, di luar negeri. Teman saya koma. Dan bukan ICU ya, di bawah ICU, tapi bukan kamar biasa. Dan setiap hari itu ribuan, ya, puluhan juta itu harus bayar. Dan dia udah 2 bulan, saudara. Dan hati saya itu sedih, saudara. Lalu bagaimana? Keluarga mengatakan ditutup dengan asuransi, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita berharap uang lebih banyak, pekerjaan lebih baik, jabatan lebih baik, dan semua itu membuat hidup kita lebih baik. Dan bukan cuma itu, lebih banyak peluang untuk bisa liburan dan jalan-jalan. Jalan-jalan tidak hanya ke Jogja, saudara. Kalau bisa kita jalan-jalan keliling Eropa, saudara. Kenapa? Jadi income itu menjadi tolak ukur dan menunjukkan bahwa kita ini terjerat di dalam
pekerjaan dan menjadi budak daripada kapitalisme, saudara. Dan kita itu menjadi makin sulit istirahat, saudara. Saudara punya uang banyak, tuntutannya banyak, dapat gaji lebih banyak, jabatan lebih banyak, tuntutannya lebih banyak. Benar gak, saudara? Dan kita sulit sekali keluar daripada jeratan, daripada kapitalisme. Saudara sekalian, Bapak Ibu, saya mulai berpikir, apakah perlu kita seperti itu? Tetapi di sisi lain, teologi mengatakan apa, saudara? Di dalam konteks Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, yaitu dikatakan, baiklah Tuhan mengatakan kita akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Lalu kemudian apa? Manusia yang diciptakan itu diberikan perintah, beranak cucu bertambah banyak dan taklukkanlah bumi, penuhi dan taklukkanlah bumi. Saudara, bukankah bekerja menjadi bagian daripada yang disebut sebagai imago Dei itu, saudara? Dan tanpa pekerjaan, tiba-tiba eksistensi kita menjadi dipertanyakan. Saudara, beberapa tahun lalu ada seorang teman baru pensiun, saudara ya, dari sebuah pekerjaan. Dan pensiunnya karena memang secara usia ya, bukan karena tidak mampu, tapi secara usia sudah memasuki masa pensiun dan dia kemudian pensiun. Nah, awal pensiun saya tanya, lalu plannya nanti habis ini mau kemana? Lalu dia mengatakan, ya gitulah Lin, saya mau istirahat dulu, beresin rumah yang sudah tidak tertangani dengan baik. Habis itu saya mau jalan-jalan keliling Jawa, begitu ya. Nanti kalau ada uang lebih saya mau main ke Amrik, lihat anak saya, begitu. Nah, saudara, oke. Kemudian dia menikmati. Nah, setelah setengah tahunan, kita ketemu lagi dong. Lalu dia mulai gelisah, saudara. Dia mulai gelisah, saudara. Setiap berapa bulan kita ketemu, kita bicara tentang masa tua, saudara ya. Saya juga sudah tua, jadi kita bicara itu nyambung ya. Nah, jadi bagaimana kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran itu menjadi muncul. Nah, beberapa waktu lalu, saudara, saya dapat kabar dia sudah kerja, saudara ya. Ini udah pensiun terus dapat kerjaan lagi, saudara. Lalu apa yang terjadi? Setelah dapat kerja, dia nggak gelisah lagi. Bahwa teologi kita memberi jawaban sebagai imago Dei, kita diperintahkan bekerja dan bekerja membuat eksistensi kita menjadi baik. Tetapi di sisi lain, begitu kita bekerja dan bekerja, kita pun masuk dalam jeratan daripada kapitalis. Dan kemudian kita menjadi budak daripada pekerjaan yang sulit sekali kita keluar. Dan inilah hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Dan tidak beda dengan orang yang di luar sana. Dan kita mengalami hal yang sama, saudara. Waktu kita bicara, the gift of rest. Benarkah kita rest, saudara? Mari kita lihat sisi yang lain, saudara. Selain daripada teologi kita, selain daripada kondisi zaman dan tuntutan pekerjaan, saudara, mari kita lihat bagian otak kita, saudara ya. Nah, otak kita ini bisa memproduksi hormon, yaitu yang disebut dopamin, saudara. Nah, teman-teman psikologi atau dokter ini jauh lebih memahami. Jadi kalau kita bekerja dan kemudian achieve something, saudara, dapat reward, saudara, itu otak mengeluarkan dopamin, begitu ya, dan rasanya senang, ya, happy, saudara. Lalu kemudian ini kerjanya itu kayak nagih, saudara ya. Kalau saya behaviornya begitu, nanti saya achieve lagi, saya dapat lagi pujian, mungkin salary saya naik. Lalu kemudian dopaminnya, gitu ya. Jadi saudara, betapa menariknya dopamin ini di dalam tubuh kita dikatakan one of the body's neurotransmitter. Dan kemudian ini termasuk dalam body system kita, memberikan kita reward, motivasi, dan seterusnya. Jadi kalau orang depresi dikasih dopamin bisa lebih baik, begitu ya. Nah, jadi Anna Lemke itu dalam bukunya Higher Dopamine itu mengatakan the higher the dopamine release, the more addictive the thing, gitu ya. Dan dia mengatakan kalau orang makin dopaminnya itu makin kita nagih, makin kecanduan, saudara. Maka tidak heran orang bisa kecanduan drugs, orang bisa kecanduan pornografi,
Orang bisa kecanduan kerja, saudara, menjadi workaholic, saudara. Kenapa? Saudara, tubuh dari kita, dopamin ini juga mendorong kita terus bekerja, saudara. Punya motivasi, punya achievement, makin diberikan dan makin dipicu. Di dalam teori, saudara ya, Seligman, saudara ya, Martin Seligman itu mempunyai salah satu positif psikologinya itu adalah dia mengatakan bagaimana orang bisa happy. Happy-nya dari mana? Salah satunya adalah melalui pleasure. Jadi makin mendapat kenikmatan, makin dia happy, saudara. Dopaminnya makin begitu ya, dan makin senang. Maka orang bisa kecanduan belanja, saudara. Kecanduan makan enak. Saudara, pizza hari ini kurang enak, kita cari pizza yang lebih baik lagi. Demikian besok sudah dapat yang lebih enak, kita masih belum puas. Karena ini sudah dapat nagih lagi, kita cari lagi, saudara. Dan ini adalah tubuh kita, saudara. Dan kita hidup dalam konteks seperti itu. Terjadi tarik-menarik dan kita berada di dalam jebakan dan trap daripada kenyataan seperti itu. Dan lebih jauh, saudara, saya mencari bagaimana kalau bekerja. Salah satu teori daripada Mihaly, Csikszentmihalyi itu, salah satu psikolog yang sangat senior itu dia memberikan teori tentang flow, saudara ya. Flow itu teorinya apa? Orang kalau punya skillnya pas, kemampuannya, pekerjaan tantangannya pas, maka dia bisa masuk dalam pekerjaan itu, nggak ingat waktu, nggak ada rasa lapar. Dopaminnya ngepus terus, saudara. Dan itu ada teorinya, saudara. Dan membuat kita berasa itu flow, gak ada rasa lapar. Senangnya ya, leganya bisa menemukan sesuatu. Nah, inilah diri kita, saudara sekalian. Mungkin di sini juga demikian, saudara. Begitu kita di dalam ibadah, di dalam pekerjaan kita masing-masing, saudara, kita bersama-sama memproduksi dopamin buat otak kita, saudara. Dan makin banyak, makinlah kita menjadi restless, saudara. Makin menuntut kita untuk menagih lagi. Makin banyak kita akan berjuang untuk diisi lagi. Maka tubuh kita menjadi restless. Bukan lagi restfulness ya saudara. Tetapi menjadi restless, saudara. Kita makin giat bekerja. Makin menguras tenaga, makin berjuang, saudara. Kalau kuliah, dapat nilai bagus, tertantang lagi untuk lebih baik lagi, saudara. Dan itulah diri kita. Di dalam saat kita bernyanyi tadi, saya berpikir sabat itu apa? Waktu kita bicara rest, saudara. Sabat pertama, tadi yang kita baca di dalam Kejadian itu, Tuhan berhenti, saudara ya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu, ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Saudara, on the seventh day, jadi Sabat itu adalah hari ketujuh, saudara. Di dalam Kejadian itu mengatakan adalah hari di mana Tuhan create secara khusus, di mana dia selesai menciptakan dari hari Senin sampai Sabtu, hari ke-6, lalu hari ketujuh itu adalah hari ketujuh itu adalah Sabtu kalau dihitung sekarang. Maka itu adalah Tuhan create secara khusus dan Tuhan berhenti dari penciptaan. Jadi Sabat selalu berkaitan dengan adalah hari ketujuh dan hari Tuhan berhenti. Saudara, maka Sabat selalu dikaitkan dengan adalah kita harus berhenti. Berhenti bekerja. 6 hari kita bekerja, lalu hari ketujuh kita benar berhenti. Saudara, itu adalah Sabat yang Tuhan inginkan. Dan kemudian saudara, kita juga tadi sudah membaca saudara di bagian ini, yaitu adalah hukum keempat. Ini mengingatkan kita, saudara, hukum keempat ini adalah satu hukum Taurat paket itu. Dan ini enggak cuma sekedar larangan, perintah, tetapi ini menjadi covenant, saudara ya. Jadi kalau Tuhan memberikan covenant buat kita kepada Israel, maka ikatan perjanjian itu dilakukan dengan begitu serius. Jika melakukannya, berarti saudara ada berkat. Jika melanggar, itu adalah kutuk, saudara.
Saya kemudian paham, saudara. Ketika teman saya itu saya tanya istrinya, jadi gimana kalian? Akhirnya dia hanya diam menunduk, tetapi suaminya mengatakan, bersyukur Tuhan mencukupi. Saudara, disitulah mungkin berkat itu diberikan kepada keluarga ini. Saudara, meskipun mereka nggak ngerti teologi, tapi yang dituntut Tuhan dalam covenant ini adalah apa? Kesetiaan. Kesetiaan pada firman-Nya, kesetiaan pada perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Berani nggak kita setia mengikuti apa yang menjadi hukum Allah? Dan Tuhan akan mencukupi secara khusus. Saudara sekalian, betapa tidak mudahnya, saudara. Karena apa? Kita hanya dikatakan jangan tidak bekerja. Tetapi orang Yahudi membuatnya menjadi berbeda, saudara, ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan, saudara, ya. Ini adalah menurut tradisi Yahudi kuno, saudara, ya. Ini adalah 39 larangan buat orang Yahudi tidak boleh bekerja, saudara. Tidak boleh apa saja, ini ditekankan, ya, saudara. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya seperti ini, saudara, ya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Mereka itu nggak boleh ini. Maka benar-benar istirahat, saudara. Itu di sana. Benar-benar rest, saudara. Bukan cuma tidur, saudara, tetapi berhenti, stop dari sana. Dan ini saya ambil dari saudara di Google, bisa ketemu ya, saudara, ya. Mati, saudara, benar ya? Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Dari kata firman-Nya, saudara buka Alkitab, saudara nggak percaya, saudara garisin, itu melanggar, itu adalah hukumannya mati. Tetapi kita tahu Tuhan tidak langsung memukul kita dan mati di tempat, ya. Bersyukur untuk itu, ya, Tuhan ampuni kami ini, ya. Nah, saudara, ini tidak boleh, saudara. Siapa mana yang kita sering lakukan, saudara? Saudara, mana yang kita sering lakukan? Saudara, orang Yahudi ini sampai membuat peraturan detil apa yang tidak boleh. Ya, saya belum pernah ke Israel, ya. Jadi seorang teman dulu waktu ke Israel dikatakan kalau hari Sabat lift itu nggak nyala. Makanan di hotel semua dingin, nggak boleh menyalakan kompor, microwave, listrik mati, saudara. Dan benar-benar siapa yang sudah ke Israel silakan, saudara, ya. Nah, jadi mereka benar-benar Sabat, even di hotel, saudara. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita, ya makanan nggak ada, kita pergi beli orang lain yang kerja. Yang kena dosa, orang lain kita selamat, saudara. Nah, itulah yang terjadi, ya. Ini ya, making the beam, writing, erasing, ini nggak boleh, saudara. Saya langsung, waduh, ini nggak boleh kerja, ini menulis saja. Berarti berpikir masih boleh, tapi sampai nulis nggak boleh, saudara, ya. Jadi kalau kita udah mikir-mikir, mau persiapan, saudara simpan di otak saudara sebelum saudara tuangkan. Ya, pekerjaan saya di ranah sini, saudara. Pekerjaan saudara ada di bagian ranah mana, saudara, ya. Baking, saudara yang buat kue, masakan, ya, saudara di sini. Ibu-ibu, ya, juga ada di daerah ini, kneading dan seterusnya. Saudara, menarik, saudara. Begitu melihat ini, saya sadar saya tidak mampu melakukan itu. Dan sangat menarik, saudara, di dalam Alkitab yang kita baca, khususnya di dalam Keluaran, itu berulang-ulang dicatat, saudara. Bukannya penciptaan, kejadian, dalam Keluaran itu yang kita baca ada satu, tadi hukum Taurat, tetapi saya baca beberapa ayat, saudara, ya. Teksnya, di dalam Keluaran 23 ayat 12, itu juga. Hari ke-7 harus berhenti, supaya baik hewan, siapapun itu bisa melepas lelah. Keluaran 31 ayat 15, saudara, dan 16, 6 hari boleh kerja.
Hari ketujuh yang kerja hukumannya mati, saudara. Mari kita lihat Keluaran 31 ayat 15. Di sini nggak ada, saudara. Yang punya Alkitab boleh buka. Keluaran 31 ayat 15. Ada? Nah, mari kita baca. Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari ketujuh harus ada sabat, perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat pasti dihukum mati, saudara ya. Orang Israel harus memelihara hari sabat dengan merayakan turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Jadi ini adalah covenant yang Tuhan ikatkan secara khusus di hadapan Israel. Jadi saudara, Keluaran 35 ayat 2 juga mengulang itu kalau melanggar hukumannya mati, saudara. Jadi di dalam Keluaran itu berulang-ulang menekankan betapa pentingnya melihat sabat dan kita harus berhenti pada hari ketujuh. Dan berhenti karena alasannya dikaitkan dengan penciptaan. Berhenti karena disitulah kita merayakan Tuhan yang sudah menciptakan. Berhenti di dalam ibadah inilah kita merayakan Allah yang sudah berkuasa yang menciptakan, saudara. Dan kita sering lupa kalau kita bekerja selalu mengandalkan diri kita. Tetapi hari ketujuh menjadi hari mengingat Tuhan ada buat kita. Selanjutnya saudara, sabat itu bukan cuma hari ketujuh, tetapi artinya adalah nuah. Nuah itu artinya to dwell ya, atau settle, tinggal ya, settle di dalamnya saudara. Artinya apa? Kalau saudara sabat itu artinya nuah, itu berarti settle, saudara berarti mendapatkan restfulness itu di sana saudara. Jadi ini bukan sekedar perintah, harus atau tidak, begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 11 lagi mengatakan begitu berhenti itu adalah settle down, saudara ya. Kata nuah itu masuk di dalam itu. Jadi gak cuma berhenti, tetapi kita sekarang tinggal tetap settle, merasakan tenang, saudara ya. Dan dalam Keluaran 23 juga menggunakan melepas lelah, itu adalah settle down, saudara, nuah. Keluaran 33 ayat 14 dikatakan Tuhan memberikan ketentraman, itu settle down, nuah, saudara. Jadi bekerja, perintah Senin sampai Sabtu, saudara, hari pertama sampai hari ke-6, lalu hari ke-7, saudara, settle down. Tetapi sulit sekali bukan? Sulit sekali, saudara. Kenapa ini terjadi? Padahal kita sama-sama tahu di PL hari ke-7 Sabat. Di PB, hari ke-7 berganti menjadi hari pertama sebagai hari kebangkitan. Begitu Kristus ditekankan di sana. Lalu bagaimana saudara? Hari Minggu itu menjadi hari kebangkitan perayaan, tetapi dirayakannya diam-diam saudara. Kalau ketahuan ditangkap sama orang Romawi saudara. Ada suarakah? Oke. Nah, jadi begitu ditangkap ini menjadi masalah, maka perayaan hari kebangkitan, hari pertama itu selalu diam-diam. Kapan itu disahkan saudara? Tahun 321 pada saat Konstantin, Kaisar itu menetapkan sebagai a day of rest. Sebagai perayaannya orang Romawi, karena Kaisar Konstantin itu bertobat saudara. Maka sejak itulah hari Minggu menjadi hari resmi orang istirahat, dan kemudian pergi ibadah. Lama-lama ini menjadi mandatori, saudara. Ibadah di hari Minggu menjadi mandatori, saudara, ya, kewajiban. Lalu kemudian apa? Abad 16, saudara, ibadah di-create dengan desain secara khusus. Makin hari makin ribet, saudara, liturginya, saudara, ya. Yang awalnya merayakan Tuhan, ya Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang menebus. Sekarang apa? Menjadi lebih detail, lebih ribet, saudara, ibadah itu, saudara. Lalu kemudian setelah abad 16, kelompok Kristen American Protestantism itu membuat Sabat itu menjadi masuk ke arah yang lebih
pietis, saudara. Bukan pietis biasa, tetapi pietis yang lebih dalam. Maka ada bukan hanya liturgi, saudara, ada kewajibannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, doanya berapa kali, apa aja yang didoakan, lalu bagaimana makanan, bagaimana tinggal, bagaimana hidup. Wah, detail daripada pietis itu menjadi salah satu penentu di dalam Sabat, saudara. Dan apa yang terjadi pada masa itu semua orang senang karena gerakan pietis itu menjadi sesuatu yang begitu mendasar. Tetapi generasi berubah. Orang menjadi gak suka, saudara. Era modern makin berkembang, saudara. Maka pietis sudah ditinggalkan. Mereka masuk ke dalam untuk mulai melawan. Sabat pun kita isi untuk kerja, saudara. Ibadah ya ibadah, habis itu kerja lagi, saudara. Achievement lagi, saudara. Dan ini adalah pergerakan daripada Sabat itu, saudara. Dan kita sekarang membawa sisa-sisa itu. Hari Minggu kita ibadah, merayakan Tuhan, merayakan penciptaan dan penebusan. Setelah itu saudara pergi kerja lagi. Setelah itu saudara mulai ini sibuk lagi, saudara. Jadi kita membuat hidup ini menjadi dikotomi, saudara, ya, memilah antara waktunya Tuhan dan waktunya saya, saudara. Tadi yang mimpin doa itu apa yang kusukai, wah saya senang itu. Jadi kita itu mulai memilah apa yang menjadi keinginan saya dengan apa yang menjadi keinginan dari siapa? Tuhan, saudara. Nah, jadi ini kita hidup dalam dunia dikotomi. Bagaimana the gift of rest itu bisa terjadi? Orang Yahudi, saudara, bicara rest itu adalah embodied antara tubuh dan rohnya, seluruhnya, saudara. Maka mereka merayakan Sabat itu begitu seriusnya. Jadi hari Jumat jam 6, ya semua masakan berhenti, berantakan mejanya, dapurnya, ya gak apa-apa, gak boleh bersihin, dilap aja gak boleh, saudara. Dan sebelum itu orang tua sudah menata, anak-anak menata di meja makan, Alkitab, candle, ya segala hal. Begitu jam 6, semua berhenti. Semua lalu kepala keluarga orang Yahudi mulai membacakan teks lagi PL. Lalu mereka mulai mengingat, lalu makan. Sampai besok begitu ya. Tidak ada yang bersih-bersih, semuanya duduk tenang, bernyanyi boleh, berdoa boleh, baca Alkitab boleh, saudara ya. Tidak ada yang buat tugas kuliah, ya, tugas sekolah juga nggak ada, tugas pekerjaan apalagi, saudara. Target pencapaian achievement dicoret dulu, saudara. Embody, saudara. Tapi kita enggak, saudara. Kita hanya menghitung, ini jam saya ibadah menyembah Tuhan, habis itu jam milik saya, urusan dengan dunia. Bagaimana mungkin, saudara, kita rest? Betapa kita sudah terjebak, bukan? Kita terjebak dalam lingkaran yang enggak bisa kita keluar, saudara. Padahal Tuhan mengatakan dia sudah memberikan belas kasihan. Dan Tuhan sudah membebaskan, bukan persembahan, bukan sacrificing yang diinginkan Tuhan, begitu ya. Nah, kenapa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan yang empunya Sabat, maka mari kita hidupkan, embadikan di dalam setiap menit hidup kita. Saya mencoba membuat beberapa langkah, saudara, untuk create our Sabat differently, saudara. Apa yang bisa kita lakukan selain saudara ibadah di sini? Yaitu meninggalkan kesukaan kita pertama, saudara ya. Tinggalkan kesukaan kita. Apa itu kesukaan kita, saudara? HP kita, ya, medsos saudara, bursa saham saudara yang saudara pantengin, begitu ya. Atau kemudian tabungan saudara, atau beli emas, atau bisnis saudara, dan seterusnya. Kalau dengan mahasiswa, saya itu semester lalu, mahasiswa saya itu menarik sekali. Jadi di kelas spiritual formation kami, itu ada yang disebut puasa. 8 minggu, itu ada 2 minggu puasa gadget sosmed, saudara. Wah, mahasiswa teriak-teriak, nggak bisa bu, gitu ya. Nah, saya bilang, kalian boleh buka kalau untuk WA saja dan email. Telegram, Twitter, X itu, lalu Instagram, TikTok, segala hal. Stop, saudara.
Bu, kalau orang tua hubungin kita gimana? Teleponin orang tua mulai kapan, selama berapa minggu kalian tidak bisa, ya, bisanya by call boleh, tapi tidak main HP, saudara. Oh, masuk teriak-teriak. Dan habis masuk sekali puasa mereka buat refleksi, saudara. Ngomel-ngomel, saudara ya. Nah, saya berarti ini mereka bergumul. Ya, lalu kemudian setelah itu putaran selanjutnya lagi muncul lagi. Mereka bilang, saya sudah lebih baik. Ternyata saya sekarang bisa berinteraksi dengan sesama lebih baik. Daripada saya main HP. HP saya cuma taruh di kamar, ke kuliah tidak bawa HP. Lalu apa, hari yang kosong dia tidak buka HP, tidak selfie, tidak apa. Dia olahraga, saudara. Bermain sama sesama teman. Dan mengatakan hidup kami lebih bahagia, Bu. Wah, saya bersyukur, saudara. Bahwa itu betapa indahnya. Saudara, tinggalkan sementara apa yang menjadi kesukaan saudara. Fokuskan hanya kepada Tuhan, saudara, ya. Ambil waktu yang kedua selanjutnya, saudara ambil waktu, kalau capek, tidur, saudara. Create our own Sabat, saudara harus tidur. Saya masih ingat ketika suami saya retret kuliah di Amrik itu, retretnya adalah tidur, saudara ya, nggak boleh ngomong dan tidur dulu ya. Dan tidur itu boleh memulihkan kecapean kita dalam dunia pekerjaan dan pendidikan kita atau apapun tuh saudara. Nah, setelah bangun tidur, saudara ambil waktu untuk makan. Makan secukupnya, jangan brutal ya. Makan secukupnya, saudara. Habis itu ambil waktu berdoa dalam keheningan dan memuji Tuhan sendiri, saudara. Kenapa berdoa dalam keheningan dan memuji Tuhan sendiri? Saudara, the gift of rest. Dengan itu saudara masuk ke dalam restfulness itu di sana. Setelah itu saudara banyaklah interaksi dengan teman-teman saudara seiman, dengan keluarga saudara. Saudara, kita tidak merayakan Sabat dengan pakaian yang sangat mewah, bukan itu saudara. Bukan makan makanan yang paling mahal saudara. Tetapi Sabat adalah mengingat apa yang menjadi keinginan Tuhan dan memulihkan jiwa kita. Dalam Katekismus Westminster dikatakan, apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Saudara, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah. Menikmatinya kapan? Sabat, saudara. Maka Sabat, dan disitulah kita dikatakan apa? Mencicipi surga, saudara. Mencicipi surga, foretaste of heaven itu terjadi. Jika tidak, saudara, kita menjadi orang Kristen legalitas. Karena kita tidak mencicipi surga, tidak menikmati Tuhan. Saya akan membacakan teks ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mari kita merenung dalam keheningan lagi. Tanpa suara, tanpa alat musik, saudara boleh matikan lampu yang supaya mengurangi. Dan dalam keheningan, saudara dengan Tuhan, nikmati restfulness. 5 menit saja. Teman-teman, mari kita ambil waktu sejenak, merasakan setiap tarikan nafas di
di dalam tubuh kita. Kita akan akhiri dengan 3 kali saya akan kasih kode inhale, exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ketika kita bernafas, kadang kita lupa bahwa nafas itu juga anugerah Tuhan. Kita sibuk, nafas kita cepat. Kita disembodied. Tapi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk tubuh yang diberikan pada Tuhan, maka Tuhan mau juga kita beristirahat. Untuk supaya anugerah kita alami, hidup kita lebih lama. Kita lebih rileks ketika relasi kita lebih tenang, kita bisa hidup di dalam keluarga, berelasi bersama dengan orang lain, lebih tenang, lebih baik, dan bisa menjadi berkat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan terkadang Kau memerintahkan dengan sebuah hukum, aturan, guidance, yang kadang kami tidak mau, tidak mengikuti karena kami berpikir itu mengekang hidup kami. Padahal di balik semua itu, Torah atau teaching, itu adalah anugerah gift. Untuk kami bisa hidup dengan baik di dunia ini yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Evangelis Linda, biarlah Tuhan terus pakai kehidupannya. Dan setiap kami menghargai hari-hari kami. Menghargai hari kami bersama dengan Tuhan. Menghargai waktu diam, menghargai waktu beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.